Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan web novel Kage no Jitsuru Yakuza ni Narutakute. Oke, pada part ke-7 ini cerita akan berfokus kepada karakter Claire, Milia, dan juga Mary. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung pembahasannya. Cerita dimulai di sebuah rumah tua dalam Outlaw City. Ternyata rumah tua itu adalah tempat tinggal dari Milia selama di Outlaw City. Namun tak disangka, rumah itu begitu tua, bahkan semua interior di sana sangat berdebu dan nampak sangat rapuh. Seakan-akan rumah itu bisa runtuh ketika terkena sedikit goncangan saja. Di sini, Milia pun menyalakan lampu dan mengatakan bahwa jika Claire ingin duduk, maka ia bisa duduk di kursi yang ada di sana. Ia pun mengatakan hal itu sambil menunjuk sebuah kursi tua yang berdebu. Melihat kursi yang bisa saja roboh saat ada orang yang mendudukinya, Claire pun mengatakan bahwa ia sudah cukup lama duduk saat tadi. Jadi ia memilih untuk berdiri saja. Mendengar hal itu, Milia pun berkata, "Tidak apa-apa, sesuaikan dirimu dan anggap rumah ini sebagai rumahmu sendiri. Jadi, namamu Claire ya? Terus terang saja, sekarang adikmu mungkin berada di Menara Merah Elizabeth sang Queen of Blood. Dan kemungkinan besar, sebentar lagi mereka akan melakukan pengorbanan." Mendengarkan hal mengejutkan itu, Claire pun bertanya, "Apa maksudmu dengan pengorbanan?" Di sini, Milia pun berkata, "Untuk menjelaskan hal itu, maka aku harus menceritakan kisah Elizabeth, sang Queen of Blood terlebih dahulu. Elizabeth adalah ratu leluhur dari vampir yang telah hidup lebih dari 1000 tahun. Dan dahulu, ia dikenal sebagai pemimpinnya para vampir bersama banyak kerabatnya. Pada masa kejayaannya, vampir merupakan makhluk yang paling ditakuti. Namun, pada akhirnya, kelemahan dari vampir telah menyebar ke seluruh umat manusia, termasuk ke telinga para pemburu vampir. Vampir itu memiliki 3 kelemahan. Pertama, mereka mati ketika jantung mereka ditusuk. Memang kemampuan regenerasi dari mereka yang super cepat itu membuat mereka sangat ditakuti sebagai makhluk yang abadi. Namun, mereka tidak bisa lagi beregenerasi ketika jantung mereka hancur. Dan fakta ini menjadi petunjuk besar bagi umat manusia, juga pemburu vampir, untuk menghabisi mereka. Kedua, mereka tidak dapat mempertahankan kekuatan mereka jika mereka tidak menghisap darah dari seorang manusia secara teratur. Vampir yang tidak menghisap darah manusia perlahan akan kehilangan kekuatannya, dan pada akhirnya mereka akan berakhir seperti manusia normal. Jadi, ras mereka sendiri mengharuskan mereka hidup berdampingan dan tidak memusnahkan umat manusia. Ketiga, mereka akan berubah menjadi abu ketika terkena sinar matahari. Nah, tidak peduli seberapa kuat vampir itu dan seberapa lemah manusia, siapapun bisa membunuh vampir dengan memanfaatkan sinar matahari. Ada beberapa metode dengan memanfaatkan sinar matahari ini, seperti memasang perangkap ataupun menghancurkan rumah mereka. Maka dengan begitu, matahari bisa menjadi eksekutor bagi mereka. Claire pun sangat terkesan dengan penjelasan dari Milia. Bahkan di sini, ia mengatakan, "Kau memang benar-benar tahu tentang vampir ya?" Alasan Claire mengatakan hal itu adalah karena memang tidak banyak ada yang tahu tentang vampir. Karena saat ini, vampir telah dianggap sebagai sesuatu dari bagian masa lalu. Mereka juga hampir dilupakan, karena selain Outlaw City, tidak ada kasus kematian lain yang disebabkan oleh vampir. Jadi bisa dibilang, vampir adalah makhluk langka dalam dunia ini. Bahkan, orang-orang di basis informasi Gold Swordman Magic juga mengaku tidak pernah melihat vampir secara langsung. Mendengar hal itu, Milia pun berkata, manusia berhasil mengurangi jumlah mereka, dan pada akhirnya,
vampir pun menghilang dari dunia malam, dan hal itu membuat semua orang lupa bahwa mereka pernah ada. Tetapi, pada 1000 tahun yang lalu, ada sebuah insiden yang sangat menggemparkan. Pada malam ketika bulan merah telah muncul, satu negara menghilang dalam semalam. Tetapi, negara yang menghilang itu adalah sebuah negara yang sangat kecil. Jadi, walaupun menghilang, itu tidak akan menjadi masalah bagi negara-negara di sekitarnya. Namun, tak diragukan lagi, itu adalah perbuatan dari Elizabeth, sang Queen of Blood, dan para pengikutnya. Setelah Claire mendengarkan penjelasan dari Melia, di sini ia pun kembali bertanya, mungkinkah bulan merah yang terlihat pada beberapa hari ini sama dengan bulan merah pada 1000 tahun yang lalu? Melia pun mengangguk untuk membenarkan jawaban dari Claire. Nah, di sini juga ia mengatakan bahwa bulan merah akan menambah kekuatan dari para vampir secara signifikan. Dan bencana yang akan ditimbulkan akan berlangsung selama 3 hari. Dan tepat pada hari yang ketiga, para vampir akan menarik diri mereka lagi dan menunggu selama 1000 tahun lagi, agar para manusia melupakan keberadaan mereka. Jadi maksudmu, para vampir akan membantai manusia lagi dalam beberapa hari ini? Claire pun menanyakan hal itu dengan wajah yang pucat. Di sini, Melia pun kembali mengangguk dan berkata lagi, mereka melihat manusia sebagai hewan ternak. Dan karena manusia telah mengetahui kelemahan dari mereka dan mulai memburu mereka juga, maka sebagian besar dari mereka menjadi marah karena merasakan penghinaan karena diburu oleh hewan ternak. Saat ini, Queen of Blood sedang tertidur, dan yang memimpin para vampir dalam kota ini adalah ajudannya yang bernama Crimson. Dan saat bulan menjadi merah, Crimson akan menyadarkan sang Queen of Blood, dan jika ia berhasil, maka tragedi 1000 tahun yang lalu akan terulang kembali. Setelah mendengarkan penjelasan itu, nampaknya Claire mulai sadar bahwa Sid akan dikorbankan untuk membangkitkan Elizabeth, sang Queen of Blood itu. Di sini, Melia pun hanya bisa mengangguk setelah Claire sadar akan hal itu. Saat itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan yang terdengar sampai seluruh penjuru kota itu. Dan ternyata, para ghoul juga sudah menyerang kota Outlaw. Dan kota penjahat itu sudah berada dalam kekacauan yang dipenuhi oleh pertumpahan darah oleh para ghoul bawahan dari Queen of Blood. Saat itu juga, Claire langsung ingin pergi ke menara tempat tinggal Queen of Blood itu. Tapi dengan cepat, Melia pun menghentikannya dan berkata, Crimson pasti akan melakukan ritual pembangkitan itu pada saat bulan telah berwarna merah pekat. Dan pada saat ritual itulah, kita akan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk menyelamatkan adikmu. Jadi, kita masih memiliki waktu setengah hari dari sekarang. Kemudian, Melia pun menarik beberapa papan di lantai rumah itu. Dan ternyata, terdapat sebuah lubang yang cukup besar. Di sini, Melia berkata, biasanya, menara itu akan dipenuhi oleh vampir. Tetapi saat ini, pasti para vampir itu sudah keluar untuk memburu manusia. Jadi, ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk menyusup ke menara itu. Ini adalah sebuah lubang yang telah kugali dan kusiapkan selama beberapa tahun terakhir ini. Dan lubang ini langsung mengarah ke menara itu. Untuk terakhir kalinya, aku ingin mengkonfirmasi. Tujuanku adalah membunuh Elizabeth, sang Queen of Blood itu. Dan tujuanmu adalah menyelamatkan adikmu. Jadi, kita bisa bekerja sama kan? Menanggapi hal itu, Claire pun berkata, iya, kita akan bekerja sama untuk menuntaskan tujuan kita masing-masing. Dan dengan begitu, Claire pun langsung masuk ke lubang. Sementara itu, Melia sedikit berbalik dan menatap bulan merah itu untuk terakhir kalinya. Dan tampaknya ada sebuah jejak kesedihan yang bergetar di mata Melia. Ia juga bergumam bahwa Elizabeth sama itu tidak akan lama lagi sekarang. Dan setelah itu, Melia pun langsung masuk ke lubang dan mengikuti Claire dari belakang.
panel cerita pun berpindah ke karakter Mary. Saat ini, ia sedang beristirahat dalam kamarnya. Karena memang, hari ini adalah hari terburuk bagi dirinya. Karena beberapa saat lalu, ia hampir dimakan oleh seekor ghoul raksasa. Namun hari ini juga merupakan hari terbaik bagi dirinya. Karena ia telah diselamatkan oleh Shadow, seorang pria misterius yang memimpin dalam bayang-bayang. Semua pikiran akan itu telah tercampur dalam benak Mary, sehingga membuat tubuhnya lelah dan ingin sejenak beristirahat. Namun tiba-tiba saja, tercium aroma benda terbakar yang telah sampai ke hidungnya, dan ia pun memutuskan melihat ke arah luar melalui jendela kamarnya. Ternyata saat itu, sedang ada kobaran api besar di dekat distrik merah. Namun di sini, Mary menganggap kejadian itu adalah kejadian yang sangat biasa terjadi sehari-harinya, dan bukanlah kejadian yang sangat janggal. Karena memang kita tahu sendiri, kota penjahat ini sangat dikenal dengan kekacauannya dan kebrutalannya yang terjadi setiap harinya. Sampai-sampai munculnya seekor ghoul saja merupakan kejadian yang sangat biasa terjadi sehari-hari. Jadi ya di sini, Mary menganggap kebakaran itu adalah sebuah hal yang sangat biasa. Namun anehnya, orang-orang nampak panik dan berlarian ke sana kemari. Dan kejadian itulah yang harusnya dianggap janggal oleh Mary. Karena memang, biasanya walaupun terjadi kebakaran, orang-orang di sana tetap tenang dan terus menikmati hidup mereka di kota penjahat ini. Namun anehnya kali ini, mereka semua berhamburan seakan-akan telah ditakuti oleh sesuatu. Namun, Mary tidak terlalu memperhatikan hal itu dan hanya melamun di dekat jendela kamarnya. Ini adalah kehidupannya di Outlaw City. Setelah Mary dijual saat umur 13 tahun, ia menghabiskan 5 tahun untuk bertahan di kota penjahat ini. Kehidupannya memang hancur. Tetapi saat pertama kali ia datang di kota penjahat ini, ia sempat bermimpi untuk keluar dari kota yang busuk ini dan kembali hidup normal di kota yang damai. Namun, semakin lama kau tinggal di kota yang busuk ini, maka impianmu juga akan semakin jauh. Dan kau juga akan menjadi sama busuknya dengan kota ini. Tidak ada hal lagi yang Mary pikirkan selain terus bertahan hidup dengan cara apapun dalam kota penjahat ini. Ia pun terus memikirkan hal itu sambil menatap ke arah kobaran api dekat distrik itu dengan mata yang dingin. Dan setelah beberapa lama, ia pun menutup jendelanya dan berbaring dalam kasurnya untuk beristirahat sejenak. Namun, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam dan menghancurkan jendelanya. Sontak, Mary sangat kaget dengan hal itu. Dan ternyata, yang menghantam jendelanya saat itu adalah seekor ghoul besar yang siap menyantapnya. Di sini, Mary benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya sedang terjadi kekacauan dalam kota penjahat ini. Dan ia pun mulai tersadar bahwa distrik merah sudah setengah hancur dan kobaran api juga sudah bertebaran di mana-mana dan memakan setiap gedung yang ada di sana. Mungkin karena ia terlalu banyak melamun dan terlihat tidak memiliki semangat hidup lagi, yang membuat ia menjadi tidak peka dengan sekitarnya dan bahaya besar yang ingin mengancamnya. Di sini, ia pun mulai menyesal karena tidak ikut lari bersama-sama orang yang ia lihat tadi. Dan kini, ia hanya bisa pasrah menjadi santapan dari ghoul yang sudah merusak tempat tinggalnya itu. Namun, ketika sudah tidak ada lagi harapan dan sudah di ujung tanduk kematian, tiba-tiba saja ada suara yang berkata, "Bukankah sudah kubilang untuk lari dari kota ini?" Bersamaan dengan itu, ghoul yang ingin memakan Mary pun terbelah menjadi dua. Dan seorang yang menyelamatkan Mary itu adalah Shadow. Di sini, Mary benar-benar bersyukur telah diselamatkan untuk kedua kalinya oleh Shadow. Dan di sini Shadow juga menjelaskan situasinya bahwa distrik merah ini telah hancur dan ada banyak sekali ghoul yang berkeliaran. Jadi aku sarankan kau benar-benar keluar dari kota penjahat ini.
Jangan sampai kau termakan dengan kegilaan ini, dan aku berharap kau bisa selamat. Saat itu, terdapat sebuah teriakan yang menggema dan mengalihkan perhatian dari Mary. Dan saat itu juga, Shadow langsung menghilang dari hadapannya. Di sini dengan cepat, Mary pun langsung mengepak barang-barangnya dan langsung pergi dari situ. Untuk terakhir kalinya, ia mengatakan terima kasih Shadow-san karena telah menyelamatkan diriku lagi. Dan dengan cepat, Mary pun menyelinap dari kekacauan itu dan berhasil keluar. Di sini ia juga berjanji akan membalas budi kepada Shadow suatu hari nanti. Dan cerita pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novelnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Dan sampai jumpa. Bye.